Ya, anak-anak, jam sudah menunjukkan jam 11 lewat 1 menit ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab. Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya. Walaupun baru 6 orang, Ibu mulai saja supaya nanti apa tuh namanya ya, kita tidak habisan waktu ya. Kalau apa namanya, kalau hasil rekamannya bagus, Ibu share kepada yang tidak ikut atau terlambat hadir. Nah, anak-anak sebelum mulai, Ibu mau tanya dulu. Doa mohon dijauhkan dari hutang yang sudah kalian hafalkan itu sudah dibaca apa belum? Maksudnya habis sholat udah dijadiin doa apa belum sama kamu? Ibu mau nanya sama Nada dulu. Nada? Atau siapa nih? Belum, Bu. Belum. Nah, kalau kamu Saya lagi itu Bu. ya, kalau kamu itu doa hanya dihafal tapi tidak kamu terapkan dalam apa namanya dalam sehari-hari tidak kamu baca ya, kamu hanya akan mendapatkan nilai dari Burumzil. Ya, Ibu harap mulai nanti ya, mulai habis duhur, habis asar ya, kalian itu baca doanya yang sudah kalian hafal supaya tidak sia-sia anak-anak ya. Itu doa bagus, doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi sudah sepantasnya dimasukkan ke dalam rotib kamu, dalam urut-urutan doa yang kalian panjatkan habis sholat. Nabi minimal setiap hari itu berdoa mohon dijauhkan dari hutang itu 2 kali. Ya, di pagi hari berdoa, di sore hari juga berdoa. Ya, yang dikatakan pagi itu anak-anak mulai dari habis subuh sampai duhur lah. Ya, nah, itu kesempatan untuk berdoa pagi. Kalau yang dikatakan petang itu mulai dari habis asar sampai maghrib. Nah, ya, jadi supaya ada gunanya, doa yang sudah dihafalkan itu dibaca. Ya, kalau misalnya belum hafal-hafal banget, pakai buku tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tapi kalau yang udah hafal, supaya ada manfaatnya dibaca. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah akan masuk ke dalam subbab tentang gadai dan bor. Nah, gadai dan bor ini anak masih apa tuh namanya ya, masih satu bahasan dengan hutang piutang. Jadi yang kita akan bahas itu masih tentang hutang, cuman modelnya lain. Lainnya apa? Nah, kalau hutang yang kemarin yang kita sudah pelajari itu anak, orang yang berhutang itu benar-benar membutuhkan, terus nggak punya apa-apa. Kalau orang yang bergadai, ya, yang dikatakan bergadai itu adalah menghutang atau berhutang, tapi dia menjaminkan sesuatu. Berarti orang yang berhutang ini sebenarnya punya barang. Dan barangnya itu berharga, kalau dijual laku. Ya, barang yang dijadikan jaminan itu namanya bor. Atau kalau bahasa Arabnya rohen. Ya, agunan kalau bahasa Indonesianya. Ya, atau jaminan. Nah, biasanya anak orang yang mau menggadaikan sesuatu itu ya butuhnya lebih sedikit dari harga yang kalau barangnya itu dijual. Ya, contoh misalnya, Nada butuh uang 5 juta. Harus hari ini ada. Pinjam kemana-mana tuh nggak ada yang punya. Atau nggak dikasih gitu kan ya, kata Nada. Jangan-jangan ini saya nggak dikasih gara-gara orang nggak percaya kalau saya mau bayar. Kata Nada, aku kan punya motor. Ya, motor saya kalau dijual ini bisa laku 12 juta misalnya di pasaran. Honda Beat. Ya, harganya 12 juta. Nah, jadi supaya Nada itu dikasih hutangan sama orang lain yang punya uang, maka datanglah Nada kepada orang yang dikira-kira punya uang. Misalnya datang ke Muti, ke Mutiara. Nah, bilang, Muti, aku butuh uang nih Muti. Ya, butuhnya hanya 5 juta misalnya. Ya, nanti
kalau apa tuh namanya, kalau misalnya saya gagal bayar, ini aku ada motor. Ya, motornya aku jadikan barang jaminan. Nah, motor ini Muti kalau dijual harga pasaran sekarang ini 12 juta misalnya. Kalau barunya mah misalnya 20 juta gitu misalnya ya. Nah, kata Nada, nih ini motor saya, ini PPKB-nya. Ya, maka Muti bisa mempertimbangkan tuh. Oh, jadi Nada itu sebenarnya punya motor yang kalau dijual itu lakunya sekitar 12 juta. Dilihat PBKB-nya, oh benar punyanya Nada sendiri gitu kan ya. Nah, akhirnya Muti percaya ya udah deh. Kan kalau misalnya Nada nggak gagal bayar, nggak mampu bayar, nanti hutangnya motornya bisa dijual dan hutangnya ketutup gitu. Nah itu namanya gadai ya Nana. Ya, berhutang kepada orang lain dengan barang jaminan, dengan menggunakan barang jaminan. Itu namanya gadai. Barang jaminannya namanya bor. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu tentang gadai? Jadi masih tentang hutang piutang, Bu? Iya, tentang hutang piutang masih. Cuman ada barang jaminannya gitu. Nah, anak-anak, kalau di Indonesia itu ada kantor pegadaian, ya, kantor pegadaian. Ibu juga tidak pernah ke sana, kemudian tidak pernah bertransaksi juga di sana. Tetapi sekarang ibu mau perlihatkan ke kalian bagaimana transaksi yang terjadi di kantor pegadaian yang kalau kalian misalnya lewat di jalan mana itu ada tulisan pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, yang suka seperti itu ya nak, yang ada gambarnya kayak timbangan begitu. Nah ini transaksi gadainya ya. Ibu share ini dulu, apa tuh namanya, video. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ya. Budaya mengatasi masalah tanpa masalah. Halo sahabat pegadaian, jumpa lagi dengan saya Ruli Kustandar. Kali ini saya akan membahas tentang gadai. Seperti kita ketahui bersama bahwa gadai ini ternyata banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat. Yang akan saya bahas dalam kesempatan ini adalah gadai yang konvensional, bukan yang syariah. Nanti di kesempatan yang lain saya akan bahas gadai yang berbasiskan dengan syariah. Sahabat pegadaian sekalian, gadai itu berbeda dengan pinjam uang di perbankan. Sangat berbeda. Kalau di perbankan, yang dilihat itu bukan jaminan, tapi kemampuan orangnya yang meminjam. Bisa tuh Anda punya jaminan 1 miliar pinjam uang ke bank, tapi kemampuan Anda dalam membayar cicilan itu hanya 3 juta, Anda tidak akan mendapatkan pinjaman sebanyak 1 miliar. Itu proses yang ada di perbankan. Jadi bank bukan melihat jaminannya, tapi yang dilihat adalah kemampuan orangnya dalam hal membayar. Oleh karena itu, kalau Anda mau pinjam uang ke bank, prosedurnya lebih rumit. Anda akan ditanya kerja di mana, atau penghasilan Anda dapat dari mana, surat keterangan kerja, surat keterangan penghasilan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang terjadi di perbankan. Sementara, kalau yang namanya gadai, yang ada di pegadaian, konsepnya bukan konsep orang, konsepnya konsep barang. Artinya begini, kalau saya datang ke pegadaian, membawa emas seberat 25 gram, misalnya harga emas ini sekarang yang 25 gram 12 juta sekian. Maka berdasarkan tabel yang ada di pegadaian,
saya berhak untuk memperoleh pinjaman sebesar 10 juta dengan jaminan emas 25 gram tersebut. Uang pinjaman itu akan langsung keluar tanpa melihat siapa Anda. Entah Anda itu seorang komisaris, seorang direktur, seorang karyawan biasa, seorang pengusaha, laki-laki, atau perempuan. Yang penting Anda punya KTP, punya emasnya, gadai barangnya, keluarlah pinjaman sesuai dengan tabel yang ada. Memang tidak 100% dari nilai barang tersebut. Oleh karena gadai itu konsepnya konsep barang, maka kalau Anda gadaikan emas, emasnya akan disimpan sebagai jaminan. Kalau Anda gadaikan motor, motornya akan disimpan sebagai jaminan. Bukan surat-suratnya, tapi motornya. Kalau Anda gadai mobil, maka mobilnya secara fisik akan disimpan sebagai jaminan. Itulah yang disebut dengan konsep gadai. Gadai itu konsepnya barang. Gadai jangka waktunya adalah 4 bulan. Jadi begitu Anda gadaikan emas 25 gram dapat pinjaman 10 juta, maka jangka waktu pinjaman itu adalah 4 bulan. Dan selama 4 bulan, Anda boleh tidak membayar apapun juga. Tapi ketika gadainya jatuh tempo, di bulan keempat, Anda harus lunasi pinjamannya, pokok hutangnya, plus membayar bunganya. Namun, jika Anda masih belum punya uang, Anda boleh bayar bunganya saja, gadainya diperpanjang 4 bulan lagi. Boleh. Di bulan ke-8, Anda masih belum punya uang juga, Anda boleh bayar bunganya saja, gadainya diperpanjang lagi 4 bulan kemudian. Demikian juga di 4 bulan kemudiannya Anda masih belum punya uang, Anda boleh hanya bayar bunganya saja dan gadainya diperpanjang lagi. Sampai kapan? Tidak ada batas waktunya. Itulah yang disebut dengan gadai. Gadai di pegadaian sangat fleksibel. Jika Anda mempunyai uang, Anda ingin kurangi pokoknya, Anda bisa kurangi pokoknya kapan saja. Dengan pokoknya berkurang, maka bunga yang harus Anda bayar juga menjadi berkurang. Misalnya, di bulan kedua saya memiliki uang 1 juta. Saya ingin kurangi pokok gadai saya yang hutangnya 10 juta tadi. Bisa, saya tinggal datang ke pegadaian tempat saya gadai itu. Saya bayar pokoknya 1 juta. Sehingga pada saat nanti saya harus bayar bunga, bunganya itu bisa berkurang karena pokoknya sudah dikurangi. Dan saran saya bahwa emas yang Anda gadaikan itu harus bisa lunas, dimiliki kembali, dikuasai kembali. Itulah konsep gadai yang ada di pegadaian. Sahabat pegadaian, saat ini pegadaian juga berinovasi. Ada produk baru yang disebut dengan, kalau saya pribadi menyebutnya adalah gadai cicilan. Jadi gadai yang dicicil. Kalau dalam bahasa produknya pegadaian disebutnya krasida. Apa bedanya gadai cicil ini atau krasida ini dengan konsep gadai yang tadi saya terangkan? Kalau gadai cicil, begitu Anda gadai, Anda bisa buat gadai itu dalam bentuk cicilan. Bisa 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Jadi, setiap bulan akan muncul pokok dan bunga yang harus Anda bayar, seperti Anda mencicil barang. Jadi, konsep gadai ini dikonversi menjadi bentuk cicilan. Menarik menurut saya. Dan bunganya murah, kurang lebih hanya 1% per bulan. Kalau Anda mengkonversi menjadi gadai yang dicicil atau krasida, maka akan muncul kewajiban untuk membayar cicilan per bulan sesuai dengan termin atau jangka waktu yang Anda inginkan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan, atau sebagainya. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak? Ini saya sudah punya gadai yang konvensional yang per 4 bulan. Boleh tidak gadai saya dikonversi ke gadai cicilan karena bunganya ternyata lebih murah? Bisa, sangat memungkinkan. Anda tinggal datang ke tempat Anda menggadaikan emas Anda, kemudian bilang bahwa saya ingin gadainya dicicil, menjadi cicilan. Sangat memungkinkan. Dan gadai ini sangat menarik. Saya dulu menggadaikan emas saya yang 50 gram untuk sekolah anak saya masuk SMA. Dan sekarang emas yang saya gadai untuk sekolah anak saya sudah lunas, sudah balik kembali ke tangan saya. Dan ternyata sekarang giliran adiknya yang harus masuk
sekolah, saya gadaikan kembali emas yang dulu bekas gadai kepala kakaknya itu. Gadai ini sangat menarik sekali dan banyak manfaatnya. Nanti saya akan bahas khusus tentang manfaat-manfaat dan implementasi gadai yang pernah saya lakukan. Demikian sahabat pegadaian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan nanti di sesi yang lain saya akan bahas tentang bagaimana memanfaatkan gadai ini untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana juga memanfaatkan gadai ini untuk berbisnis atau membuka usaha. Saya Ruli Kustander mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Silau, 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 silau. Wow, Kamilo emas pegadaian. Siap-siap jadi jutawan mendadak. Ayo transaksi gadai dan menangkan berkilo-kilo emas, 24 paket umroh, dan voucher pulsa atau belanja. Yuk ke pegadaian. Yuk kita pergi ke pegadaian. Jadi jutawan. Kamilo emas. Oke, anak-anak. Ya, bagaimana? Ibu mau tanya sama siapa yang tahu aja deh. Menurut kalian gadai yang seperti tadi hukumnya apa, anak? Yuk, yang bisa? Menurut kalian gadai yang tadi itu hukumnya apa? Haram Bu, soalnya ada bunganya. Bagus ya. Jadi udah jelas-jelas di situ dikatakan ada bunganya. Walaupun katanya yang dicicil lebih murah, presentasenya lebih kecil. Walaupun karena kalian sudah sudah membaca sendiri kan hadis Nabi, 1 dirham riba itu itu anak-anak dosanya mengerikan. Walaupun hanya 1 dirham riba. Ya, apalagi bukan 1 dirham nanti ya, ribanya banyak bunganya. Kalau itu bagaimana? Kalau yang syariah? Yang syariah sama aja sebenarnya, anak. Kalau diiniin, cuman bedanya katanya bukan bunga. Kalau yang tadi kan jelas-jelas dikatakan bunga, ya kan? Selain membayar pokok hutang, nanti juga ada bunganya katanya tadi kan ya. Tapi kalau yang digadai syariah itu istilahnya nggak pakai bunga, tapi tetap aja ketika membayar hutang itu bayarnya lebih. Ya sama aja riba kalau bahasa Arabnya. Ya. Nah, yang melaksanakan pegadaian selain kantor pegadaian, apakah ada lagi? Oh ada. Ya, jadi di Indonesia itu ada namanya koperasi, ya. Koperasi simpan pinjam itu anak-anak, apakah namanya koperasi KWK atau koperasi apa gitu kan ya. Nah, itu ada yang kalau berhutang menggunakan barang jaminan atau gadai, ya. Seandainya tidak ada bunganya, maksudnya kalau ngutangnya 1 juta bayar 1 juta, boleh-boleh saja. Tapi pada kenyataannya, walaupun namanya koperasi yang katanya milik bersama, untuk kemakmuran bersama, untuk apalah bersama-bersama begitu, gotong royong ya kan. Kalau kamu belajar di IPS tuh koperasi katanya kan azasnya gotong royong. Itu anak-anak tetap haram. Jadi kalian harus ingat konsep dari riba itu adalah ketika berhutang membayarnya lebih. Apapun namanya itu riba. Ya. Kalau di bank ada Bu, ada tapi nggak gadai-gadai banget. Artinya konsep gadai tapi nggak benar-benar gadai. Ya, kenapa Bu? Kenapa kok dibilang nggak benar-benar gadai? Karena kalau di bank itu anak-anak yang dijadikan barang jaminan itu bukan yang sebenarnya bisa digadaikan. Nah, jadi kalau kita itu jangan kita lah ya. Kalau ada orang mau menggadaikan sesuatu, ya ketika mau berhutang, kemudian sebagai penguat supaya kita dikasih hutangan itu kita serahkan barang berharga kita. Nah, itu anak-anak barangnya mestinya itu barang yang laku dijual. Jadi tujuan dari dikasihkan bor atau jaminan atau rohan bahasa Arabnya ya. Nah, itu supaya kalau misalnya gagal bayar,
hutangnya bisa ketutup dengan menjual barang tersebut. Ya, jadi barangnya dijual, akhirnya hutangnya bisa ketutup. Itu konsep gadai. Nah, kenapa Bang Ibu bilang konsepnya gadai, tapi bukan gadai yang sebenarnya? Karena ternyata yang dijadikan barang jaminan di bank itu anak-anak bukan sesuatu yang bisa dibayar, bukan sesuatu yang bisa dijual. Contoh misalnya nih, teman Burumzil kan PNS dan pegawai negeri sipil atau ASN gitu ya. Banyak teman-teman pegawai negeri itu anak. Kalau ngutang bukan banyak sih, hampir semuanya ya. Kalau ngutang ke bank itu anak-anak dimintai barang jaminannya berupa apa? Berupa SK. SK surat keputusan pas menjadi pegawai negeri itu kan hanya berupa kertas-kertas. Ada yang cuma 1 lembar, ada yang bolak-balik sama kenaikan pangkatnya misalnya yang cuma 2 lembar. Dan kalau itu hilang itu nggak masalah sebenarnya pegawai negerinya, ya. Tuh, jadi konsepnya gadai, tapi yang barangnya digadaikan nggak bisa dijual gitu, ya itu kalau yang di perbankan. Tapi mirip-mirip gadai. Nah, kalau yang di koperasi ada yang menggunakan barang gadai, ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan siapa yang tahu hukum gadai itu apa pada awalnya atau hukum dasarnya? Ya. Hukum dasar itu berarti dalam keadaan normal, gadai itu hukumnya apa? Kalau kita mau berhutang, memberikan barang jaminan, itu hukumnya apa? Ya. Mubah. Mubah, bagus Muti. Jadi boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Ya, ada contoh nggak Bu dari Nabi? Ada, tapi kalau dicontohin Nabi, dikerjakan Nabi bukan berarti sunnah ya. Ini untuk menunjukkan kebolehan. Lil ibahah bahasa Arabnya. Untuk menunjukkan kebolehan. Jadi Nabi dulu anak-anak, karena Nabi itu akan menjadi contoh ya, sama Allah di settingnya memang sebagai contoh, Nabi itu dibuat butuh uang. Ya, dibuat butuh uang untuk apa? Untuk membeli bahan makanan pokok, makanan, syair namanya, gandum, kalau kita beras gitu ya. Nah, misalnya kalau makanan itu kan mungkin kalau mau beli beras paling 100.000 ya kan ya anak ya. Atau misalnya kalau beras 25 kilo, ada yang 250, kan segitu jumlahnya ratusan ribu lah. Tetapi ternyata ketika Nabi itu berhutang untuk membeli bahan makanan pokok, Nabi itu menggadaikan baju perang. Nah, baju perang itu harganya mahal. Ya, mahal. Ya, kalau sekarang mungkin ratusan juta karena baju perang Nabi pastinya bagus, ya kan? Baju perang Nabi pastinya bagus kalau dihargain ratusan juta mungkin sekarang. Nah, jadi di sini kelihatan fungsi dari gadai. Jadi kita bisa mengambil mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Nabi itu punya barang. Kalau dijual, Nabi bisa nggak ngutang. Tetapi karena yang dipunyai Nabi itu sesuatu yang berharga, coba misalnya Nabi hanya butuh uang 100.000 buat beli syair. Sementara baju perangnya harganya ratusan juta. Kalau Nabi menjual baju perangnya ketika Nabi harus berperang, Nabi kan butuh dari nol lagi bikin, ya kan? Sementara untuk mendapatkan baju perang seperti yang pertama mungkin agak kesulitan. Makanya Nabi itu berhutang dengan menggadaikan baju perangnya. Berarti apa Bu? Berarti fungsi dari baju perang atau gadai barang yang digadaikan itu adalah untuk menguatkan. Aku bisa bayar kok, gitu. Ya, itu fungsinya. Jadi kalau Nabi pernah mengerjakan gadai, bukan berarti gadai jadi sunnah, Nana, ya. Untuk menunjukkan kebolehan. Ya. Kemudian Nabi juga ketika bergadai itu ada sebuah sebuah contoh buat kita bahwa kalau kita itu mau bermuamalah itu boleh dengan non Muslim. Karena ketika menggadaikan ternyata Nabi itu menggadaikan baju perangnya tidak kepada orang Islam, tidak kepada sahabat-sahabat. Ya, tidak juga kepada saudara-saudara. Nabi justru berhutangnya itu kepada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kalau mau bermuamalah itu boleh-boleh saja, Nak. Jadi kalau misalnya kalian butuh laptop,
mau beli laptop. Kamu udah harus beli laptop kepada orang Islam gitu kan ya. Masalahnya kan nggak ada laptop yang bukan bikinan orang Islam, dijual oleh orang Islam gitu kan ya. Yang jual mungkin Islam tapi hanya sebagai sebagai pedagangnya, pembuatnya non Muslim. Nah, itu untuk menunjukkan kebolehan bermuamalah dengan non Muslim. Toh ya, dari hadis itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bermuamalah boleh dengan non Muslim, kemudian gadai itu mubah. Oke. Berarti bagaimana Bu kalau ada orang yang mau bertransaksi gadai? Nah, yang akan dilakukan anak-anak sama persis dengan ketika mau berhutang piutang. Peraturan hutang piutang itu juga diterapkan di gadai. Nah, tentang apanya Bu? Tentang membuat catatannya. Ya kan? Harus dituliskan kata Allah kan di Al-Qur'an di Al-Baqarah, kalau kamu itu mau berhutang untuk jangka waktu tertentu, maka tulislah kata Allah. Berarti kalau ada orang yang mau menggadaikan, ditulis juga. Hanya ada tambahannya. Nah, contoh misalnya ya, Mutiara. Mutiara butuh uang 500.000. Ya, Mutiara butuh uang 500.000, kemudian mau ngutang ke siapa misalnya? Ke Gendis, mau ngutang ke Gendis. Ya, kata Muti, Gendis, aku butuh uang nih 500.000. Ya, nih aku mau menjaminkan cincin aku. Nih, ini cincin misalnya 2 gram. Ya, 2 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, ini dijual 2 juta. Karena 2 gram, misalnya 2 gram lebih, pokoknya 2 juta lebih lah. Gitu kan ya. Harga pasarnya segitu Gendis, gitu kan ya. Kata Gendis, oke. Ya, jadi Mutiara ngasih cincinnya ke Gendis bersama suratnya. Kenapa Bu? Kok harus sama suratnya? Karena kalau zaman sekarang mau jual emas, ini berbicara seandainya gagal bayar ya. Itu anak-anak nggak ada suratnya, itu kadang-kadang nggak laku. Tidak ada toko emas mau beli. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, kalau tidak ada suratnya, ini meragukan. Ragu-ragu apanya? Bener nggak itu cincinnya Muti? Takutnya cincinnya kakaknya atau cincinnya ibunya atau cincin temannya. Jadi untuk memastikan bahwa itu benar-benar cincinnya Mutiara, maka Gendis harus minta suratnya lagi mana? Itu pas beli kan ada suratnya tuh. Ya. Kemudian untuk apa lagi minta surat itu? Untuk meminta kepastian bahwa itu benar-benar emas. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang di Indonesia itu banyak sekali beredar perhiasan imitasi. Ya, jadi penampakannya itu seolah-olah emas, warnanya gold, bagus gitu kan ya, cakep modelnya gitu kan ya. Tapi ternyata bukan emas, hanya disepuh dengan warna gold. Nah, supaya yang memberi hutangan tidak terkecoh, minta suratnya. Itu fungsinya ya. Nah, ketika dikasihkan suratnya, oke, ayo kita bikin surat perjanjian. Perjanjian hutang piutang, iya. Karena gadai itu tetap hutang piutang. Misalnya, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Gendis, alamat, nomor KTP, nomor HP. Nomor 2, Mutiara, nama, alamat, nomor HP. Pihak pertama memberikan piutang kepada pihak kedua RP 500.000 dengan jaminan berupa apa? Cincin. Oh, misalnya cincin Dubai, emas Dubai 2 gram berapa karat itu kalau Dubai biasanya 24 karat ya, enggak 23 karat misalnya ya. Dan pihak kedua akan membayar insya Allah pada tanggal, kasih insya Allah anak ya. Karena kalau kita orang Islam itu tidak bisa memberikan kepastian untuk sesuatu yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Kasih insya Allah pada tanggal titik-titik. Kasih, ya. Tulis tanda tangan, pihak Gendis tanda tangan, Muti tanda tangan. Kalau perlu dikasih saksi, supaya kalau ada pertengkaran atau perselisihan antara keduanya, ada saksi yang bisa memberikan keterangan. Itu gunanya saksi, ya. Nah. Itu anak-anak yang harus ada di ketika bergadai. Ya, suratnya sama dengan surat hutang piutang. Oke, berarti Mutiara punya suratnya, Gendis punya suratnya.
Nah, gendis sebagai penerima barang gadai itu anak-anak tidak boleh mencampurkan emas yang punyanya Muti, cincin punyanya Muti dengan tempat perhiasannya gendis. Jadi misalnya gendis punya kalung, punya cincin juga, punya gelang, punya bros, punya anting emas di kotak, maka cincinnya Muti tidak boleh ditaruh di situ. Mengapa? Ini untuk mencegah kemungkinan seandainya, jangan gendis tapi ya ceritanya ya, seandainya yang ngasih piutang ini meninggal, supaya nanti ahli waris tidak salah, Nana. Ya, kalau dicampurkan ke tempat tempat perhiasan milik orang yang ngasih hutangan, kalau ini meninggal sama ahli warisnya nanti dikira punyanya. Terlanjur dibagi misalnya atau terlanjur dijual untuk biaya. Tiba-tiba nanti pas sudah berapa hari, 30 hari datang orang, Dek, saya itu kemarin itu alhamdulillah dikasih hutangan sama mama kamu gitu kan ya. Ini saya mau bayar. Oh iya makasih. Kirain mau bayar doang. Cuman pada waktu itu, Dek, saya kasih jaminan berupa cincin gitu. Cincin yang mana? Itu, Dek, yang matanya warnanya misalnya merah. Hah? Udah dijual, Bu. Jangan. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bu, naruh cincinnya berarti di mana? Naruh cincinnya itu harus dekat dengan surat gadai. Jadi, misalnya cincinnya ada tempatnya atau ada, kan misalnya kalau beli cincin ada tasnya itu namanya, dompet-dompetan gitu ya, bukan dompet-dompetan, dompet beneran, dompet kecil. Nah, itu taruh di dekatnya surat gadainya. Misalnya di mapin, taruh di dalam mapnya. Jadi, kalau terjadi apa-apa kepada orang yang ngasih hutangan, misalnya meninggal, ahli waris tahu, oh kalau cincin ini jangan dibagi waris, karena ini ternyata punyanya ibu ini, dia punya hutang sama mama kita, ini barang jaminannya berupa cincin, gitu. Ya, nah, seperti itu anak-anak ya. Yo, sampai di sini, siapa yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, itu yang dilakukan ketika orang itu mau bergadai. Bu, ada yang sunnah nggak? Ya tergantung. Kalau misalnya dia itu mau menggunakan uang yang kita hutangkan untuk kebaikan, yang menghutangkan bisa dapat pahala. Ya, makanya ditanya dulu tadi. Ya, kalau untuk maksiat, Bu, jangan dikasih kalau untuk maksiat. Ya, jangan dikasihkan. Ini berlaku hukum hutang piutang seperti yang Ibu ajarkan beberapa waktu yang lalu. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana, Bu, sebagai orang yang menerima hutangan? Nah, yang memberikan piutang atau menerima gadai. Nah, kalau kita itu yang menerima gadai, anak-anak, kita walaupun niatnya itu ingin membantu orang yang sedang membutuhkan biaya, membutuhkan uang gitu kan ya. Kita juga jangan jangan ini banget gitu ya, jangan mudah dibodohi lah ibarat katanya ya. Maksudnya bagaimana? Nih perhatikan. Jadi kan barang yang dijadikan jaminan itu kan prinsipnya harus bisa dijual dan laku dijual gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngutang ke kita terus ini jaminannya KTP saya, jangan diterima. Kenapa? KTP tidak bisa dijual. Nah, tapi kan bisa, Bu, buat dicari alamatnya. Ya iya kalau misalnya cuma nyari alamat doang. Ketemu rumahnya kalau udah mau bayar kan duit kamu nggak kembali. Ya. Jadi prinsip dari barang gadai itu harus bisa dijual dan laku. Supaya bisa dijual dan laku, maka perhatikan. Kalau yang digadaikan berupa kendaraan bermotor, entah itu mobil, entah itu motor, atau apa saja kendaraan, maka yang ditaruh di rumah kita, yang ngasih hutangan nih ya, adalah motor dan PBKB-nya. BBKB apa BBKB? Ya pokoknya surat itu anak yang kotak itu yang ada namanya. Sama seperti yang Mas tadi, ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa itu bukan motor atau mobil curian. Untuk memastikan bahwa itu motor atau mobilnya dia sendiri. Kenapa? Kalau punyanya orang lain nanti kita nggak bisa jual seandainya dia gagal bayar. Oke? Nah, tuh. Jadi motor dan surat-suratnya. Kalau rumah, Bu, yang dijadikan barang jaminan, misalnya ada orang mau ngutang ratusan juta, kemudian yang dijadikan jaminan adalah rumahnya.
Kalau rumahnya kan nggak bisa dikasihkan ke kita ya kan, yang dipindah ke rumah kita nggak bisa. Maka yang diminta adalah, ya siapa yang tahu apanya yo? Kalau rumah atau tanah, apanya yang diminta anak-anak? Ayo. Kalau rumah, kalau jaminannya berupa rumah, ya siapa yang tahu? Apa? Sertifikat, Bu. Bagus Nadia, sertifikatnya. Ya, sertifikatnya. Jadi misalnya ini sertifikatnya, maka kamu lihat perhatikan, ya dicek, iya. Kenapa? Karena sekarang banyak sertifikat palsu. Kok bisa Bu? Iya, kadang-kadang ada orang itu kalau bandel, nakal itu anak-anak ya, suka nipu-nipu tuh. Ya, habis dijual ke orang, habis itu bikin lapor kehilangan ke polisi, surat sertifikatnya dibilang kemalingan apa-apa, bikin sertifikat baru. Dia punya sertifikat kedua yang digunakan untuk ngutang-ngutang atau bahkan dijual lagi ke orang lain. Jadi ada rumah yang 2 sertifikat ada. Kamu lihat perhatikan ini ada kejanggalan apa enggak gitu kan ya. Nah, kemudian kamu cek juga misalnya berupa tanah. Bener nggak ada tanahnya? Jangan-jangan ada sertifikatnya tapi pas dilihat tanahnya mana emang? Misalnya alamatnya di Munjul, gang ini nomor ini. Nah, ini perasaan nggak ada tanah nganggur, ini udah isi rumah semuanya. Jadi begitu dikasih sertifikat, kamu minta juga. Ayo aku mau ikut, kapan mau ngecek dulu? Saya pengen cek dulu. Bu, udah enak Bu, nanti itu kan teman dekat saya. Harus seperti itu, harus. Jadi karena walaupun kita akan membantu, kita juga jangan sampai membuka peluang untuk dikerjain sama yang mau ngutang ya. Oke. Nah, kalau misalnya berupa emas tadi sudah ya, berupa rumah pokoknya sertifikat dan dicek ya rumahnya ya. Kenapa kalau rumah Bu? Kadang-kadang rumahnya masih berupa sengketa. Ya, kok bisa Bu ada rumah sengketa itu maksudnya apa? Rumah yang masih dipersengketakan antara sesama ahli waris. Misalnya teman kamu itu anak kedua, ya, kemudian dia punya pegang sertifikatnya, padahal itu sebenarnya bagian warisan yang belum dibagi karena masih bersengketa antara anak pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, nanti itu harus dijelaskan dulu supaya kita nanti kalau misalnya dia gagal bayar, rumah itu bisa dijual. Itu prinsipnya. Nah, kalau di desa Nana, kadang-kadang ya enggak punya motor, enggak punya apa. Biasanya hartanya kalau di desa itu kan rata-rata petani, ya kan ya. Itu biasanya Nana sawah. Ya. Kalau sawah Bu, berarti apanya? Suratnya, sertifikatnya. Ya kan? Kemudian dicek juga benar enggak ada sawahnya, tanya paling enggak ke kalau di kampungnya Burumi namanya apel, sekretaris desa, sekdes, ya tanya ke sekdes, benar enggak yang di sini dari sini ini punyanya dia? Oke, kalau benar ya udah kasih utangan. Ya. Kemudian kalau berupa apa lagi Nana? Oh, kalau berupa hewan ternak. Kalau berupa hewan ternak, ya hewan ternaknya yang ditaruh di rumah kita, di kandang kita. Biasanya kalau di desa itu kan rata-rata kekayaannya itu ya hewan ternak ya. Misalnya ada yang punya sapi, ada yang punya ayam, ada yang punya kambing. Maka apa yang mana kambing atau ayam atau sapi yang mau dijadikan gadai itu yang dibawa ke rumah kita. Ditaruh di kandang kita. Bu, gimana kalau kecampur sama punya saya? Ya kasih kalung, kasih tanda atau apa bahwa itu punyanya dia. Misalnya ayam, ya kan? Dikasih apa di lehernya atau dikasih cat gitu kan ya. Misalnya kan kalau sapi itu dikasih cat, seret, yang pilok-pilok gitu anak-anak. Ditandain supaya nggak ketukar sama milik kita. Oke, jadi mengerti ya apa yang harus diserahkan kepada orang yang memberikan piutang. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan. Bagaimana Ibu dengan penggunaan barang selama tidak ditebus, selama belum ditebus? Jadi kalau berhutang itu kan ada jangka waktunya, Nenek ya. Misalnya saya mau ngutang, mau ditebus minggu depan, itu namanya jangka waktu atau termin kalau bahasanya ya. Misalnya saya mau berhutang bayar bulan depan, berarti jangka waktunya sebulan. Ada yang 3 bulan, ada yang tahun depan gitu kan ya. Nah, itu anak-anak selama barang jaminan ada di rumah kita, ada di rumah orang yang memberikan piutang, nih perhatikan. Kita itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.
Mengapa? Karena kalau kita ngambil manfaat, maka itu akan menjadi riba. Ya, Ibu kasih contoh misalnya, ya. Siapa tadi ya contohnya ya? Oh tadi contohnya sekarang Ibu ganti Nadia misalnya, ya. Nadia mau ngutang ke Alin, ya. Nadia mau ngutang ke Alin yang dijadikan barang jaminan itu motor, ya. Jadi sudah ditanya, sudah bikin surat segala macam, tujuannya Nadia juga bagus itu kan ya. Diserahkanlah motor sama PBKB-nya ke Alin. Kata Nadia, saya mau bayar insya Allah itu 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Nah, di masa sebelum jatuh tempo, sebelum 2 bulan ya, misalnya setelah dapat 20 hari, ya, motor ada di rumah Alin, motornya Nadia ada di rumah Alin butuh sama motor. Motornya Alin misalnya mogok. Ya, padahal Alin harus beli obat. Artinya ini gawat darurat. Alin harus pergi ke apotek, harus beli obat. Apoteknya jauh misalnya, ya, nggak bisa jalan kaki. Nah, kalau Alin nelpon ke Nadia, pasti dikasih. Misalnya, Nadia, aku ini motor Nadia lagi kempes atau lagi mogok gitu ya. Sementara saya harus beli obat ini, harus sekarang beli obatnya. Kalau enggak nanti saya tambah parah penyakit. Pasti Nadia sebagai teman ya pasti kasih lah. Ya udah. Walaupun Nadia itu ngasih izin anak-anak ikhlas, Alin tidak boleh pakai motornya. Kenapa? Karena nanti berarti Alin akan mendapatkan ganti uang ya setelah dibayar plus memakai motor. Nah, itu manfaat itu namanya. Ya, kelebihannya berupa naik motornya. Ya, itu riba Bu, itu riba. Bisa nggak jadi riba? Bisa. Ya siapa yang tahu caranya gimana supaya nggak jadi riba? Gampang. Ya, ayo siapa yang tahu? Ada yang tahu? Supaya tidak jadi riba bagaimana caranya? Nah, supaya tidak jadi riba Nana, maka mestinya Nadia Alin itu apa kalau sekarang kan timbang searching ya. Kalau zaman dulu tinggal nanya-nanya. Kalau ojek dari rumah Alin pergi ke apotek itu bayarnya berapa? Misalnya bayarnya 20.000. Grab atau apa itu ya, Gojek misalnya bayarnya 20.000. Berarti kalau pergi 20.000, pulang 20.000, 40.000. Maka ketika Alin itu menghubungi Nadia, Nadia aku mau pakai motor kamu. Ya, ini saya harus beli obat ke apotek buru-buru, motor saya kempes bannya gitu kan ya. Nah, aku sudah ngecek nih kata si Alin, aku udah ngecek kalau naik Grab ke apotek itu harganya bayarnya itu ongkosnya 20.000. PP berarti 40.000. Maka nanti Nadia ketika kamu mau bayar hutang kurangi 40.000. Gitu. Itu baru gak jadi riba. Kenapa? Karena pakai motornya dihargai dan hutangnya dikurangin dengan hal itu. Berarti impas tetap. Ya. Itu anak-anak caranya supaya tidak jadi riba. Nah, kalau misalnya ini Bu, kalau misalnya sawah. Nah, sawah itu anak-anak biasanya ukurannya kan hektar-hektaran. Hektar itu gede anak-anak. Kalau kamu pernah pergi ke desa, 1 hektar itu gede banget ya. Nah, kalau orang butuh duit itu misalnya ya, butuh berapa puluh juta kalau orang desa itu anak-anak ya. Itu yang dijadikan jaminannya itu berupa sawah. Nah, sawah kalau tidak dipakai itu kan apa ya, sia-sia gitu kan ya. Mubazir lah ibaratnya kalau bahasa Arabnya. Maka seandainya orang yang ngasih piutang itu bilang, misalnya tadi siapa yang ngasih utang? Alin. Alin bilang tuh ke Nadia, Nadia kamu sawahnya daripada nggak ditanamin, aku tanemin aja ya. Gitu. Misalnya sesama petani nih. Ya. Kata Nadia, ya udah tanemin aja gitu kan ya. Itu udah boleh? Nggak boleh. Gimana caranya supaya tidak jadi riba? Maka harus dicari harga sewa sawah kalau 1 hektar itu sekali tanam berapa.
Atau misalnya mau ditanamin berapa kali tanam. Misalnya anak-anak kamu mungkin tidak tahu ya, kalau padi itu 4 bulan gitu kan ya. Habis itu nanam jagung, habis itu nanam ini gitu ya. Musim tanam kalau bahasa orang kampung itu. Nah, itu berapa? Nah, itu harus tahu dulu. Ikut harga pasaran, Bu. Ya iyalah. Supaya apa? Supaya tidak jadi riba. Misalnya Nadia itu hutangnya 100 juta. Ya, maka kalau misalnya mau ditanamin sama Alin selama 1 tahun, maka Alin harus tanya-tanya harga pasaran untuk nyewa sawah selama 1 tahun itu berapa. Misalnya 10 juta. Maka deal sama Nadia, aku mau nanemin apa tuh namanya ya, sawah kamu selama 1 tahun. Ini sudah tanya-tanya 10 juta, deal nggak? Deal, kata Nadia. Berarti Nadia ketika menebus sawahnya, ketika bayar hutang, itu dikurangi 10 juta. Berarti bayarnya berapa? Hanya 90 juta. Seperti itu anak-anak. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Kalau misalnya berupa hewan ternak, anak-anak, kalau misalnya hewan ternaknya itu butuh perawatan, kan harus makan gitu ya. Misalnya kambing. Kambing kan harus makan. Maka kamu tanya kepada orang yang berhutang, kamu kambingnya itu tiap hari makannya gimana ceritanya gitu kan ya. Kalau katanya yang ngutang, oh ya udah aku tiap hari anterin rumput ke situ sama kasih air, misalnya kasih vitamin, misalnya gitu kan ya. Ya udah, tuh ditanggung dia. Kalau misalnya ya udah deh aku aku mau bayar ke kamu, berarti catering gitu ya, ikut catering ke yang ngasih utangan gitu. Sekalian kamu kalau nyari rumput buat kambing kamu, cariin juga buat kambing aku mau bayar per hari berapa misalnya. Oh, makan pagi 10.000, makan siang 10.000, makan malam 10.000, berarti sehari 30.000. Ya udah, berarti tinggal dia bayar buat pakan ternak yang dijadikan jaminan. Tuh ya. Bu, kalau misalnya barang jaminannya itu sapi perah, itu kan menghasilkan susu, Ibu. Terus siapa yang ngambil? Ya, kalau misalnya yang punya mau sapi mau saya jadikan jaminan ke kamu gitu ya. Tiap hari aku mau ke sini bawa makanannya sama mau merah susunya. Ya udah silahkan. Karena memang punyanya dia. Oke? Tetapi kalau misalnya, aduh gimana ya, misalnya jauh rumahnya atau misalnya agak sempat gitu kan ya, ya udah deh, kamu perah nanti kamu tinggal ini kan misalnya kalau sapi perah itu anak-anak sesama pemilik sapi itu ngerti gitu kan ya, misalnya dapat 1 mangkok itu harganya berapa, tinggal dihargain aja. Misalnya tadi karena rumahnya jauh, dia tidak bisa ngasih pakan tiap hari, ibaratnya catering gitu kan ya, misalnya 30.000 sehari. Oke. Dalam sehari ternyata susu yang diperah itu kalau dihargai dapat 25.000. Berarti pemilik sapi itu tiap hari hanya nambah 5.000. Ya, buat pakannya karena harga pakannya 30.000 tetapi menghasilkan susu 25.000. Bu, tapi hari kedua Ibu pakannya tetap 10.000, tetapi susu yang diperah ternyata banyak. Kalau dijual jadi 40.000. Nah, itu berarti ada surplus. Berarti dicatat, Bu? Dicatat. Tidak boleh, tidak dicatat. Tidak boleh. Karena kalau sekali tidak dicatat, nanti lupa, resikonya riba. Ya. Harus dicatat, Bu. Harus ada catatannya. Karena apa? Karena ini sapi berhubungan dengan hutang. Oke? Begitu anak-anak pemanfaatan barang gadai. Nah, sekarang bagaimana kalau gagal bayar, Bu? Kalau gagal bayar anak-anak, kalau yang di kantor-kantor ya misalnya, tadi katanya, kalau tidak bisa bayar dalam 4 bulan pertama, maka diperpanjang, tapi dia harus bayar bunganya. Dan bunga yang dibayar, baru boleh diperpanjang waktunya. Di bulan ke-8 tidak bisa bayar, bisa diperpanjang lagi, tapi harus bayar bunga lagi. Nah, itu anak-anak, kalau gagal bayar, terus-menerus tidak bisa membayar, itu numpuk-numpuk, itu kadang-kadang bayar bunga doang, hutangnya belum kebayar. Nah, karena barang yang digadaikan itu kadang-kadang harganya turun, ya, misalnya motor kan setiap tahun itu harganya turun anak-anak, karena pasti ada model-model baru kan. Nah, itu anak-anak ketika motornya itu dijual, harganya turun banget, tidak nutut sama hutangnya. Jadi kadang-kadang sudah motornya kejual, hutangnya nggak nutup, masih ada utang yang harus dibayar. Itu yang banyak terjadi di kantor pegadaian.
Makanya ibu tidak sama sekali tidak rekomen ya, jangan ya, sudah ada ribanya lagi ya. Nah, terus bagaimana Bu yang sebenarnya, yang mubahnya, yang bolehnya? Nah, kita kembali anak-anak ke apa tuh namanya ya, ke rukun jual beli. Ya, ketika mau berjual beli, maka yang berhak menjual adalah orang yang punya barangnya, ya kan? Nah, kalau tadi Alin sama Nadia, yang punya motor kan Nadia. Kalau Nadia itu tidak bisa bayar hutang ke Alin, maka Alin itu hanya bilang, Nadia, mohon maaf Nadia, aku sudah butuh uangnya, mau dipakai ini Nadia, ayo buruan bayar gitu kan ya. Kata Nadia, ya udah deh, aku mau bayar, aku mau jual motornya. Nah, berarti yang menjual siapa? Tetap Nadia, walaupun motornya ada di rumah Alin. Jadi bagaimana caranya Bu kalau ada orang mau ngelihat gitu, mau test drive gitu kan ya? Ya tinggal bilang ke Alin, Alin, ini ada calon pembeli. Jam berapa kamu ada? Oh, jam habis asar ya, aku ada. Ya udah, datang Nadia sama yang mau beli itu. Nih, jrong dicoba-coba motornya. Kalau misalnya mau dicoba ya di sekitar rumahnya Alin. Jangan dikasih kabur, jangan boleh ke jauh-jauh ya. Karena belum tentu dibeli nih. Ya. Kalau mau coba-coba gitu, ngetes di rumahnya Alin tetap. Kalau tidak jadi kan tinggal pulang aja, motor tetap di rumahnya Alin. Misalnya nggak jadi, nanti besoknya ada pembeli lagi gitu kan ya. Setiap tes itu tetap di rumahnya Alin. Kalau misalnya Nadia aku cari, kata Nadia, Alin aku cariin dong, kali teman kamu ada yang mau beli. Alin hanya berhak mencarikan. Nanti yang bertransaksi tetap dengan Nadia. Pembeli dengan Nadia, karena yang berhak menjual adalah Nadia, pemilik motor. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya sudah deal mau beli nih? Nah, caranya kalau mau beli harus ada Alin, penghutang yang memberikan hutangan dan pembeli barang jaminan. Itu harus ketemu 3. Jadi ketika serah terima, nih uangnya misalnya tadi motor harganya lakunya berapa? 13 juta. Hutangnya hanya 5 juta. Maka 13 juta dibawa oleh pembeli ke rumahnya Alin. Jadi Nadia, pembeli kumpul di rumahnya Alin. Ya. Uangnya 13 juta dikasihkan di situ ke Nadia. Kemudian Nadia ngasihin 5 juta ke Alin. Ya. Kuncinya, PBKB-nya, STNK-nya sama Alin kasihkan ke pembeli. Berarti Nadia bawa pulang uang 8 juta. Beres. Ya. Ibu, kalau transfer bagaimana? Kalau transfer tetap ada di situ. Ya, misalnya pembeli mentransfer ke rekening Nadia 13 juta. Maka saat itu sebelum kunci motor, STNK dan motornya diserahkan ke pembeli, Nadia harus transfer dulu ke Alin 5 juta. Masuk ke rekening Alin, Alin boleh mengeluarkan STNK, PBKB, dan kunci motor. Nah, seperti itu Bu, iya, aman kalau sudah seperti itu. Ya, walaupun saudara Bu, iya, walaupun adik kandung, iya. Nah, harus seperti itu supaya aman anak-anak, supaya tidak ada hal-hal yang apa ya, yang salah. Kadang-kadang nanti di akhirat ada banyak sekali yang kita tidak sadar bahwa itu salah. Nah, dan itu jangan sampai terjadi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Yuk. Udah Bu begitu. Iya, udah begitu doang. Jadi yang banyak salah pelaksanaan di Indonesia itu apa Bu? Yang banyak salah ada di pemanfaatan barang gadai. Ini beresiko. Jadi orang yang memberikan piutang itu seolah-olah barang gadainya itu bisa digunakan seenak-enaknya. Padahal itu adalah berupa titipan, hanya jaminan. Ya, seandainya terjadi apa-apa itu harus diganti Bu. Ya iyalah. Contoh misalnya yang dijadikan barang jaminan itu misalnya kalung. Ya, kalung itu kan harus disimpan karena ini barang jaminan. Boleh dijual nanti kalau misalnya dia gagal bayar. Selama tidak ada apa-apa itu harus disimpan. Misalnya dia iseng-iseng dipakai terus hilang, harus ganti. Ya, harus ganti. Di mana caranya itu? Di mana bisa dapat kalung yang sama? Sementara kalung itu anak-anak, walaupun emasnya sama, kadang-kadang modelnya tidak sama, karatnya tidak sama.
ya kan? Kualitasnya nggak berapa persennya nggak sama gitu kan ya. Jadi jangan ambil resiko. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi bencana? Terjadi bencana. Kalau terjadi bencana itu anak-anak diomongin berdua dengan yang punya barang, yang berhutang. Misalnya ya, na'udzubillah min dzalik ya, misalnya ada gempa bumi atau misalnya ada banjir, ya. Disimpannya mah disimpan Bu, udah rapi, udah bagus. Kebanjiran jadinya hanyut misalnya. Ya, kalau seperti itu kan tidak disengaja, anak, tidak ada unsur kesengajaan ya. Jangankan punyanya orang, punyanya sendiri mungkin ikut hanyut ya. Tinggal dibilangin aja, aduh ini qadarullah saya kebanjiran, bagaimana nih barang jaminan kamu ini ikut hanyut ternyata gitu kan ya. Terjadi deal-deal berdua dengan yang punya barang gitu kan ya. Tuh ya. Tuh namanya gadai dan borg. Ya. Bu, kalau di Indonesia ada nggak Bu gadai yang boleh gitu kan ya? Sejauh ini Ibu nggak ini anak-anak. Nggak mendapati, belum mendapati. Nah, mudah-mudahan kalau di era kalian sudah gede ya, ada misalnya, mudah-mudahan kalian semuanya banyak duitnya gitu kan ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Itu misalnya, ayo kita bikin, yuk kita siapkan uang kita buat ngasih hutangan kepada orang-orang. Nah, praktekkan ini anak ya. Kamu akan menjadi gadai, jangan pakai syariah ya, jangan pakai syariah. Syariah itu anak-anak artinya jalan. Syariah jalan kan enggak ini cuman bahasanya aja Arab ya kan ya, syariah ya bahasa Arab kan jalan kiri ada jalan kanan gitu kan ya, pakai misalnya gadai halal gitu gadai 100% halal gitu, atau misalnya gadai non riba gitu, apalah pokoknya kamu cari kata-kata yang bagus itu. Nah kamu bisa menjadi pemberi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan menyediakan uang untuk dihutangkan, menerima gadai, tapi tidak pakai riba gitu kan ya. Wes mantap. Mudah-mudahan ya. Katanya dulu, tapi muridnya belum sih, tapi Ibu tidak pernah ngecek juga benar tidaknya. Katanya di Malaysia itu sudah ada yang begitu. Tapi wallahu a'lam benar tidaknya, cuman katanya. Kata muridnya Brunzil juga, dia cuma nanya-nanya doang sama saudaranya yang tinggal di sana. Oke, Nana, ada yang mau bertanya sampai di sini? Yo. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, Nana ya. Dibaca awas doanya supaya apa? Supaya dijauhkan dari hutang, Nana. Ya, kalau kalian jauh dari hutang, insya Allah kamu hanya akan menjadi orang yang menerima barang gadai. Dan ingat, kalau menerima barang gadai, niatnya hanya untuk menolong. Niatnya hanya untuk menolong supaya apa? Supaya kita dapat jaminan akan ditolong oleh Allah. Ya, patuhi itu tata caranya yang Ibu jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ayo kameranya dibuka, kita foto dulu. Yuk, dibuka semuanya. Tadi 25, siapa yang udah keluar ya? Ayo Nana. Oke. Ya, yuk ditunggu. Kaidir, ini belum ada yang ganteng-ganteng nih. Kaidir. Si cantik-cantik semua nih. Yuk. Kaidir. Biar ada opa-opanya. Opa Kaidir. Kaidir. Udah, Naja bisa ditunggu Naja? Ya. Ya udah deh, Kaidir malu nih, paling ganteng sendiri nanti di sini. Yuk, 1, 2, 3. Oke anak-anak, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima